Benar-benar anti klimaks. World Cup 2026 resmi menjadi saksi runtuhnya salah satu generasi terbaik dan termahal dalam sejarah sepak bola Portugal. Mereka tersingkir setelah kalah 1-0 dari rival tetangga mereka, Spanyol. Tapi mari kita jujur guys, kekalahan malam ini bukan cuma soal gol dramatis Michael Merino di menit ke-91. Ini adalah puncak dari masalah yang dipelihara Portugal sejak fase grup. Punya lini tengah bertabur bintang sekelas Vitinha, Bruno Fernandes, João Neves, sampai Bernardo Silva. Tapi permainan mereka benar-benar buntu. Tidak ada magis, tidak ada tusukan, cuma muter-muter main aman. Di video kali ini kita bakal bedah taktik Roberto Martinez yang gagal total memaksimalkan potensi skuad mewahnya. Petaka cedera Nuno Mendes, sampai bagaimana struktur rapi anak-anak muda Spanyol layak membuat mereka melenggang ke babak 8 besar. Mari kita bahas. Kita mulai dari awal turnamen. Ekspektasi kita semua ke Portugal itu memang tinggi banget. Kenapa? Karena di atas kertas, lini tengah mereka adalah salah satu yang paling kreatif di dunia. Ada Bruno Fernandes, sang raja asis, Vitinha yang jadi motor PSG, João Neves, bakat muda luar biasa, ditambah Bernardo Silva. Tapi sekali lagi, apa yang kita lihat dari fase grup sampai laga 16 besar tadi malam? Impact mereka hampir nol besar untuk kreativitas tim. Alur bola dari tengah benar-benar tidak kelihatan. Tidak ada umpan terobosan mematikan. Tidak ada tusukan vertikal dari lini tengah yang mengacaukan blok pertahanan lawan. Para gelandang mewah ini cuma bermain super aman. Oper sana sini, back pass, lateral, seolah-olah mereka takut bikin kesalahan. Akibat bunyinya lini tengah, permainan Portugal gampang banget ditebak. Sepanjang turnamen, serangan mereka cuma mengandalkan sektor sayap. Tusukan dari Rafael, João Felix, Pedro Neto, ataupun dari Francisco Conceição. Crossing lambung, berharap ada keajaiban. Begitu sayap mereka dikunci, Portugal langsung kehabisan ide. Ini ironis banget buat tim dengan kedalaman skuad semewah itu. Nah, mari kita ulas jalannya pertandingan barusan di Dallas, Spanyol yang berhasil memulangkan Portugal. Sejak awal, alur pertandingan ini berjalan agak alot dan bertempo lambat. Kedua tim kelihatan banget sama-sama bermain super hati-hati. Kenapa? Karena belum ada yang mencetak gol duluan. Otomatis nggak ada tim yang mau keluar menyerang total. Alhasil, ritme pertandingan kerasa menjemukan. Meskipun lambat, Spanyol sebenarnya jauh lebih siap secara taktik terstruktur. Bahkan La Roja nyaris unggul cepat di menit ke-7. Michael Oyarzabal lolos dari jebakan offside dan tinggal berhadapan 1 lawan 1 dengan Diogo Costa. Sayang banget, sepakannya melebar tipis di samping tiang gawang. Spanyol praktis memegang kendali possession ball, sementara Portugal sesekali mengancam lewat aksi individu di sayap, termasuk sepakan Nuno Mendes yang sempat membentur Mistar. Memasuki babak kedua, pertahanan Portugal yang tadinya rapi mulai goyah karena satu momen krusial, petaka cederanya Nuno Mendes di menit ke-55. Mendes yang tampil solid dan berhasil mengunci Lamine Yamal terpaksa digantikan oleh Nelson Semedo, dan dari sinilah awal petaka sesungguhnya dimulai. Begitu Semedo masuk, Spanyol sadar ada celah di sektor lateral Portugal. Anak-anak muda Spanyol yang bermain rapi dan disiplin mulai menekan area tersebut, sampai akhirnya momen menyakitkan itu tiba di menit ke-91. Kerjasama apik Ferran Torres berhasil mengirim umpan matang ke dalam kotak penalti yang langsung disambar oleh Michael Merino. Gol di menit akhir seperti ini adalah skenario paling kejam dalam sepak bola. Kenapa? Karena tidak ada sisa waktu yang cukup buat membalas. Permainan pragmatis Portugal yang dari awal menolak menyerang total langsung runtuh seketika. Mereka panik, tapi waktu sudah habis. Anti klimaks yang luar biasa menyakitkan. Kita harus berjiwa besar dan mengakui Spanyol memang jauh lebih layak lolos. Perjalanan mereka dari awal turnamen terlihat jauh lebih siap, matang, dan terstruktur di bawah Luis de la Fuente. Kolektivitas mereka sukses mengalahkan ego nama-nama besar di skuad Portugal. Dan teruntuk sang mega bintang Cristiano Ronaldo, ini adalah akhir perjalanan yang sangat disayangkan untuk generasi emas Portugal. Di usia 41 tahun, mimpi Piala Dunianya harus terkubur di Texas. Tapi ketahuilah Cristiano Ronaldo, buat seluruh rakyat Portugal dan pecinta sepak bola dunia, khususnya fans CR7. Cristiano Ronaldo
Kamu tetaplah legenda abadi. Mau menang World Cup ataupun tidak, dedikasimu tidak perlu dipertanyakan. Kamu sudah memberikan trofi Euro 2016, UEFA Nations League, ratusan gol, dan kebahagiaan yang tak terhitung buat negaramu. Respect CR7. Selamat buat Spanyol, di babak 8 besar nanti, mereka bakal menantang pemenang antara Amerika Serikat atau Belgia. Dengan permainan rapi seperti ini, Spanyol jelas jadi kandidat kuat buat melaju sampai ke final. Menurut kalian, siapa yang salah atas melempamnya skuad generasi emas Portugal? Apakah taktik pelatih atau memang pemainnya yang main terlalu aman? Tulis analisis kalian di kolom komentar.